Halo teman-teman, sebenarnya Anda berada, semoga panjang umur, sehat selalu, dan like, subscribe, tonton terus konten ini, semoga dapat informasi yang bermanfaat bagi kita semua, dan selamat membaca ya. Oke, saatnya kita baca-baca reviewnya ya. Ini saya ambil reviewnya dari website bacaterus.com. Ini ditulis oleh Suci Maharani R. Ini orangnya, ini biografi beliau, bisa dibaca-baca ya. Itu kayaknya filmnya serem banget, makanya saya cut, dan saya cuman bisa baca-baca aja. Oke, next kita lanjut baca. Oke, ulasan ini saya ambil dari bacaterus.com, yang ditulis oleh Suci Maharani R. Ini beliau, ini orangnya, bisa dibaca ya biografi beliau. Oke, next baca. Good afternoon, class. Welcome to your first flying lesson. Stick your right hand over the broom and say... Harry Potter adalah film fantasi tentang para penyihir muda yang pasti menemani banyak masa kecil orang-orang. Film yang diangkat dari novel J.K. Rowling pada tahun 1997 ini akhirnya dijadikan film pada tahun 2001. Film yang sukses ini berhasil meraup hingga 974 dolar juta di box office pada penayangan di seluruh dunia. Harry Potter adalah anak yang selamat dari pembunuhan oleh Hiumas Notbinem, diperankan oleh Daniel Radcliffe, Emma Watson, dan Rupert Grint. Harry Potter and the Philosopher's Stone adalah kisah awal kehidupan Harry Potter. Rotten Tomatoes memberikan rating 81% dari 200 reviews dan mendapatkan banyak penghargaan film. Kira-kira bagaimana nih kisah kehidupan Harry Potter di tahun pertamanya bersekolah di Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry? Cek informasi lengkapnya di bawah ini. Sinopsis: tahun rilis 2001, genre action, adventure, family, fantasy, friendship, kids. Sutradara Chris Columbus, pemeran Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Richard Harris, Robbie Coltrane, Richard Griffith, Ian Hart. Review baca di sini. Oke. Kisah ini diawali dengan bayi Harry yang sengaja ditinggalkan di depan rumah kerabatnya oleh Profesor Dumbledore, Profesor McGonagall, dan Hagrid. Keanehan muncul saat Harry bersama keluarga pamannya Vernon dan Petunia Dursley sengaja berkunjung ke kebun binatang. Harry tidak sengaja menyadari bahwa ia dapat berbicara dengan ular dan membuat kaca penghalang ular itu hilang. Hingga suatu hari Harry mulai mendapatkan surat yang berasal dari Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Tak senang akan hal ini, paman Harry membawanya pindah ke tempat antah berantah. Namun tepat di ulang tahun Harry dijemput langsung oleh Hagrid. Ia membantu Harry untuk menyiapkan segala keperluan untuk sekolahnya di Diagon Alley. Harry kaget
ternyata orang tuanya meninggalkan begitu banyak harta untuknya di Bank Gringotts. Selain itu, ia juga mengambil suatu barang dari salah satu berkas. Menurut Hagrid, itu adalah hal rahasia. Mengingat itu, uniknya, Harry ulang tahun Harry. Kalau Harry, mengingat itu, hari ulang tahun Harry, Hagrid memberikannya kado berupa burung hantu. Wow. Harry juga membeli tongkat sihir di Ollivander, tempat dijualnya tongkat sihir. Uniknya, Harry dipilih oleh tongkat khusus yang ternyata kakak dari pemilik tongkat itu yang memberikan ia bekas luka di dahinya. Oh gitu. Harry bertemu dengan anak lain yang bernama Ronald Weasley yang identik dengan rambut merahnya. Tak hanya Ron, Harry juga bertemu dengan anak perempuan lainnya yang bernama Hermione Granger. Meski dikenal sebagai The Boy Who Lived, ternyata kehidupan sekolah Harry tidaklah semulus yang diharapkan. Pasalnya, sejak awal sekolah, Harry sudah memiliki musuh, yaitu Draco Malfoy, yang selalu meremehkannya. Belum lagi Harry yang belum terbiasa hidup dan bergaul bersama para penyihir hingga ia merasa terintimidasi oleh Profesor Snape. Berkat rekomendasi Profesor McGonagall, Harry berhasil masuk ke dalam tim Quidditch Gryffindor sebagai Shika. Menjadi seekor termuda, Harry berhasil membawa kemenangan pertamanya untuk Gryffindor meski ia harus terluka karena sapunya disihir oleh Snape. Beralih dari hal itu, suatu malam Harry, Ron, dan Hermione tidak sengaja masuk ke ruangan terlarang di Hogwarts. Mereka menemukan Luffy, anjing berkepala 3 yang sedang menjaga sebuah pintu di bawah kakinya. Hal menakutkan muncul saat Profesor Quirrell berlari dan berteriak di aula besar bahwa Trolls terlepas. Harry dan Ron menyadari. Understand this, Harry, because it's very important. Not all wizards are good. I'm going to bed before either of you come up with another clever idea to get us killed. Or worse, expelled. She needs to sort out her priorities. I think it is clear. Harry dan Ron pun melawan Troll. Harry dan Ron menyadari. Hal menakutkan muncul saat Profesor Quirrell berlari dan berteriak di aula besar bahwa Troll terlepas. Harry dan Ron menyadari bahwa Hermione masih di toilet wanita bergegas mendatanginya, namun sang Troll sudah berada di sana. Harry dan Ron pun melawan Trolls itu berbekal dengan mantra sederhana yang dipelajari mereka. Harry akhirnya menyadari bahwa ada seseorang yang sedang mengincar batu bertuah yang pernah ia ambil bersama Hagrid di bank. Harry berpikir bahwa Profesor Snape berada di balik hal ini untuk menghidupkan lagi Voldemort. Mereka bertiga kembali ke ruang terlarang dan melihat bahwa Bluey tertidur karena harpa yang disihir. Setelah masuk ke ruangan itu, mereka dililit oleh tanaman akar hingga melakukan pertandingan catur penyihir yang brutal. Namun hal mengejutkan muncul saat Harry akhirnya sadar bahwa bukan Snape tapi Quirrell yang mencoba mengambil batu tersebut. Di belakang kepala Quirrell ternyata ada wajah Voldemort, dan ia mengatakan untuk Harry bercermin untuk melihat di mana batu itu. Saat Harry berbohong, Voldemort memerintahkan Quirrell untuk membunuhnya, namun tubuh Quirrell berubah menjadi abu setelah disentuh oleh Harry. Hingga jiwa Voldemort bangkit dari abu itu dan lari menembus tubuhnya dan ia pun pingsan. Harry, Ron, Hermione akhirnya selamat dan bisa kembali ke sekolah seperti semula. Dumbledore juga mengatakan bahwa alasan Harry bisa membunuh Quirrell dengan sentuhannya karena cinta. Cinta yang diberikan ibunya untuk Harry saat menyelamatkannya dari Voldemort lah yang membunuh orang itu. Harry akhirnya memiliki keluarga dan rumah barunya ketika ia berada di Hogwarts. Tur sekolah, bagaimana kehidupan ala pelajar di sekolah penyihir. Sejujurnya ini bukanlah kali pertama saya menonton Harry Potter and the Philosopher's Stone. Bisa dikatakan bahwa saya sudah menonton film ini lebih dari 10 kali sejak saya masih kecil.
Namun tidak bisa dipungkiri bahwa film pertama Harry Potter ini memang membuat saya terkesan. Pasalnya, film ini berhasil memberikan penggambaran bagaimana para penyihir muda hidup dan belajar. Saya sangat menyukai bagaimana film ini menjadi tuntunan yang sempurna bagi para penontonnya untuk mengetahui kehidupan para penyihir. Film ini benar-benar mengulas setiap detailnya dengan sangat baik dan sangat jelas. Pasalnya saya merasa sedang melihat satu sekolah yang sedang mempromosikan program dan kelas-kelasnya. Mulai dari Harry menyiapkan segala keperluannya, datang ke Bank Gringotts yang dipenuhi dengan Goblin Aragorn, lalu berbelanja keperluan sekolah di Diagon Alley, membeli tongkat sihir di Ollivander, lalu bersiap untuk pergi ke asrama bersama teman-teman di Perron 934. Jujur, sesuai bagaimana Chris Columbus menunjukkan bahwa para penyihir sama-sama sibuknya di tahun ajaran baru. Memasuki sekolah, kita dimanjakan dengan berbagai pengalaman magical di sekolah yang megah. Langit-langit tua makan yang terlihat seperti langit sesungguhan dengan aksen lilin, hiasan Halloween hingga salju yang turun. Tentu saja setiap sekolah memiliki misteri tersendiri, begitu pula dengan dari Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry karena terdapat para hantu yang jenaka. Jujur saja, Harry Potter and the Philosopher's Stone ini membuat banyak anak pasti ingin menjadi penyihir, bukan karena bisa bermain sihir, tapi karena bisa bersekolah di sekolah seperti Hogwarts yang terlihat begitu menyenangkan. Ini benar-benar bisa membuat anak-anak kecil mengganti cita-citanya dari polisi atau dokter menjadi seorang penyihir seperti Harry, Ron, dan Hermione. Film yang banjir pujian, tapi ada juga kritik pedas. Film yang super mind blowing ini pasti membuat kalian penasaran apakah film ini sukses atau tidak. Jawabannya, Harry Potter and the Philosopher's Stone ini berhasil membuat banyak orang terpukau. Seperti yang sudah saya katakan di pembuka, film ini mendapatkan rating 81% dari sekitar 200 pengulas film. Pada umumnya mereka sangat menyukai bagaimana film ini bisa memberikan balance antara visualisasi ala sutradara dengan cerita di novel. Jujur, saya sendiri belum pernah membaca novel J.K. Rowling tentang Harry Potter and the Philosopher's Stone ini, tapi dari banyak ulasan lain, banyak yang mengatakan bahwa film ini dibuat sebagai visualisasi dari novel dan tanpa melenceng dari kisah asli. Dikutip dari Wikipedia, Todd McCarthy dari Variety mengatakan bahwa film ini memiliki naskah yang baik, aktor yang tepat, serta set, kostum, perhiasan, dan efek yang cocok. Jean Aufmuth dari Palo Alto Online juga mengatakan film ini bahkan dapat menarik orang yang sinis sebagai penonton di bioskop. Meski begitu, beberapa kritis pedas muncul, salah satunya dari Elvis McKell dari The New York Times. Menurut Elvis, film ini terlihat seperti taman hiburan yang melewati masa jayanya. Ia juga menyoroti bahwa film ini kurang memiliki imajinasi dan karakter lainnya tidak kuat. Baginya karakter topi seleksi lebih kuat dibanding pemain lainnya. Ed Gonzalez dari Slant Magazine juga mengkritik bahwa film ini sinematografinya terasa hambar dan lambat, dalam kurung membosankan. Sebagai film yang diadaptasi dari sebuah novel terkenal, tentu banyak orang yang memiliki banyak ekspektasi soal visualisasinya dalam film. Begitu pula dengan film ini, tapi hal yang perlu diingat bahwa imajinasi setiap orang itu berbeda-beda. Tapi menurut saya yang belum pernah membaca buku karya J.K. Rowling, film ini memang menghibur dan membuat saya sangat tertarik untuk membaca versi novelnya. Campur tangan Rowling dan pengertian Columbus, memakai novel orang lain untuk dijadikan sebuah film. Chris Columbus bisa disebut sebagai sutradara yang pengertian. Pasalnya, daripada ia menjadi seorang idealis dan menggambarkan kisah Harry Potter and the Philosopher's Stone, Columbus justru memilih untuk menjadi sutradara yang memang ingin memberikan visualisasi dari buku tersebut. Understand this, Harry, because it's very important. Not all wizards are good.
I'm going to bed. Tak heran jika baik Columbus dan Rowling bekerjasama untuk memberikan hasil yang terbaik. Saat Rowling bersikeras bahwa pemain dalam film ini harus berasal dari Inggris, mereka melakukan casting terbuka untuk ketiga pemeran. Uniknya, tidak hanya naskah dari novel Harry Potter and the Philosopher's Stone yang digunakan untuk casting, tapi naskah Columbus untuk film yang Sherlock Holmes yang tahun 1985 digunakan oleh Columbus untuk mencari pemeran yang cocok. Saat itu Susan Figgis ditugaskan untuk mencari talent yang cocok dengan setiap karakternya, namun hal ini tidak berjalan dengan mudah. Bahkan Figgis sempat geram karena Columbus. Pasalnya, Columbus mengatakan bahwa ribuan anak yang ikut casting tidak layak. Tapi dengan kerjasama tim yang baik, akhirnya mereka menemukan pemain tetap dari film ini. Saya sendiri memang jarang menemukan sutradara dan penulis buku yang dapat bekerja sama sebaik Columbus dan Rowling. Bahkan saat Rowling meminta menghapus adegan yang tidak cocok, Columbus dapat menerima hal itu. Begitu juga saat Columbus terpaksa untuk merubah sedikit cerita di film, Rowling tidak mengeluarkan banyak protes karena dianggap masih sejalan. Kemudian fakta menarik antara buku dan film yang dirilis. Dikutip dari Wikipedia, ternyata pembuatan film Harry Potter tidaklah mudah dan sesimpel yang kita duga. Pasalnya, beberapa perdebatan terjadi setelah J.K. Rowling dan Columbus memeriksa ulang film ini sebelum ditayangkan. Ternyata ada beberapa hal yang memang sengaja diubah dan dihilangkan dari film yang telah dibuat. J.K. Rowling sendiri sebenarnya merasa senang karena film ini berjalan di jalur yang benar bersama dengan novelnya. Namun fakta lainnya muncul ketika J.K. Rowling meminta salah satu adegan pembukaannya dihapus. Alasannya karena hal ini bertentangan dengan sequel lainnya dari novel Harry Potter yang belum dirilis. Hal lainnya adalah penghapusan karakter Beavis the Poltergeist yang diperankan oleh Rick Moyle yang tidak pernah ditayangkan. Hal lainnya adalah kisah sudut pandang versi Vernon dan Petunia Dursley yang sengaja tidak dibuat. Di sini Petunia hanya mengisahkan soal adiknya Lily yang dianggapnya aneh karena bisa melakukan sihir pada Harry. Hal lain yang tidak kalah menonjol adalah lapangan Quidditch yang seharusnya berupa stadion tradisional menjadi stadion terbuka. Perubahan-perubahan ini dilakukan agar tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara film dan bukunya. Namun memang tidaklah mudah untuk mengimplementasikan sebuah buku dan film karena pasti selalu saja ada perbedaan. Salah satu adegan yang diubah dari buku terdapat pada adegan penahanan di hutan. Dalam buku, Harry dan Hermione ditahan Fleet saat meninggalkan menara astronomi selesai jam kerja. Sementara Malfoy dan Neville ditahan karena tertangkap oleh Profesor McGonagall di koridor. Dalam film, hal ini diubah menjadi Harry, Ron, Hermione, dan Malfoy ditangkap McGonagall saat meninggalkan gubuk Hagrid. Mengenal buku Harry Potter and the Philosopher's Stone. Bagi kalian yang belum tahu, buku pertama mengenai kisah Harry Potter untuk pertama kalinya dirilis pada 26 Juni 1997 di Inggris. Uniknya, pembuatan novel ini terjadi pada saat J.K. Rowling sedang berada di kereta untuk kembali ke London. Dikutip dari Wikipedia, di tahun 1990, baru lahir gua, tiba-tiba saja gagasan mengenai Harry Potter muncul saat ia berada di kereta setelah melihat plat di Manchester. Ia memiliki visual seorang anak laki-laki yang kurus, berambut hitam, dan berkacamata yang lebih dari seorang penyihir bagi saya. Berbekal ini, ia langsung menuliskan mengenai buku bertuah di malam yang sama juga. Berbekal ini, ia langsung menuliskan mengenai batu bertuah di malam yang sama juga. Tidak mudah bagi Rowling untuk merancang buku pertama dari Harry Potter ini, karena pada awalnya kisah ini tidak terlihat sebagai produk jadi.
Namun inspirasi mengenai Harry Potter seorang yatim piatu juga muncul saat kehilangan ibunya. Melihat kenyataan ini, Rowling sangat berduka dan merasa sangat terluka setelah peninggalan ibunya. Untuk mengatasi rasa sakitnya, Rowling pun memindahkan semua yang ia rasakan pada karakter Harry Potter. Itulah kenapa Harry Potter dari novel ini dikisahkan sebagai seorang anak laki-laki yang yatim piatu. Proses penulisan novel Harry Potter and the Philosopher's Stone ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Faktanya J.K. Rowling membutuhkan waktu sekitar 6 tahun untuk merampungkan buku ini hingga bukunya diterima oleh Bloomsbury. Meski pada awalnya buku ini sulit dijual, pada akhirnya buku Harry Potter and the Philosopher's Stone ini berhasil di pasaran. Cetakan pertama buku Harry Potter and the Philosopher's Stone ini dibuat 500 salinan dan 300 diantaranya dikirim ke perpustakaan. Dulu bukan nama J.K. Rowling yang tertulis, tapi nama aslinya yaitu Johnny Rowling. Bukunya juga dicetak dalam bentuk hardback atau yang lebih dikenal dengan sebutan hardcover. Saya bisa mengatakan bahwa film Harry Potter and the Philosopher's Stone ini dapat disaksikan oleh anak-anak, tapi tetap harus dengan pengawasan orang tua, karena film fantasi ini membuat anak-anak bisa memiliki imajinasi tersendiri. Jadi dampingan orang tua untuk menonton film ini sangat diperlukan agar tidak keluar dari tracknya sebagai film yang menghibur. Oke, cukup sekian saya kira. Ya, selamat siang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share.